Hai, selamat datang di channel ini. Aku Kori, ibunya Ali, 6 tahun, dan Jiki 20 bulan. Di video kali ini kita akan membahas tentang bermain. Mainan apa aja sih yang biasanya dimainkan anak-anak di rumah, dan aktivitas apa aja yang biasanya dilakukan anak-anak untuk mengisi waktunya dan bermain. Tonton terus sampai habis ya. Mainan bisa dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah mainan aktif dan yang kedua adalah mainan pasif. Mainan aktif adalah mainan yang biasanya bisa melakukan sesuatu atau biasanya bisa perform sesuatu. Nah, contohnya mainan tersebut punya baterai atau punya saklar untuk menghidupkan atau mematikan. Dan juga mainan tersebut punya semacam knop untuk ditarik biar mainan itu bisa bergerak atau menyanyi atau memproduksi atau menghasilkan musik. Yang perlu dilakukan anak-anak untuk memainkan mainan itu adalah biasanya duduk dan melihat mainan itu beraksi. Yang kedua adalah mainan pasif. Mainan pasif tidak bisa beraksi sendiri. Mainan tersebut tidak akan bisa aktif kecuali kalau diaktifkan oleh anak-anak sendiri. Untuk mengaktifkan mainan-mainan pasif ini, biasanya anak-anak akan digelitik imajinasinya untuk menggunakan mainan tersebut. Bisa dibilang mainan pasif mengaktifkan daya pikir anak-anak untuk menggunakan mainan tersebut. Selain itu, mainan pasif biasanya juga bisa digunakan untuk berbagai jenis aktivitas karena mainan itu open-ended atau bisa digunakan untuk mainan apapun. Contohnya balok. Balok kayu yang ada bentuknya segitiga, bulat, persegi. Itu cuma terdiri dari balok-balok seperti itu. Tapi anak-anak bisa menggunakannya sebagai jalan raya kalau dia mau untuk mobil-mobilan, lalu dibuat rumah-rumahan, dibuat makanan-makanan, bakso-baksoan dan sebagainya. Bukan berarti anak tidak boleh bermain mainan aktif sama sekali, tapi di sini kebijaksanaan orang tua lah yang diperlukan untuk memilah atau mengkombinasikan antara kedua jenis mainan tersebut. Kalau di rumah, kami menggunakan mainan aktif biasanya adalah gadget, HP, atau TV dan video-video yang kami putar di TV. Di luar itu kami biasanya menggunakan mainan pasif. Mainan yang kami gunakan di rumah itu kami letakkan di rak buku yang sudah saya pernah sebutkan di video yang sebelumnya. Linknya ada di bawah. Kami letakkan di situ kira-kira 4-6 set mainan setiap waktunya. Rak itu terbuka dan pendek, jadi memudahkan anak-anak kalau mereka ingin mengambil mainannya sendiri, juga ingin menyimpannya sendiri. Mainannya sendiri kita rolling setiap mungkin 1 atau 2 atau 3 minggu sekali. Jadi kalau misalnya ada mainan yang kira-kira Ali dan Ciki sudah nggak terlalu pakai, kita ambil, kita ganti dengan mainan yang kita simpan di dalam keranjang yang udah kita sisihin di tempat yang mereka nggak bisa jangkau. Dulunya di rumah itu pernah kita punya kotak mainan, jadi semua mainan tuh dijadikan di satu kotak mainan. Setiap anak-anak mau main, mereka akan tumpahin kotak itu, lalu mainannya akan berantakan ke seluruh rumah ya. Dan pada akhirnya yang mereka mainkan cuman satu mainan. Misalnya kalau Ciki adalah mobil-mobilan kecil segini dari McD warna biru. Dan kalau Ali pada akhirnya yang dia mainkan cuman Lego atau bricks ya. Gak jarang juga waktu Ali ingin memainkan sesuatu, ingin mencari satu mainan yang ada di pojokan bawah kotak mainan tersebut, dia harus gali mainan tersebut dan akhirnya yang dia pakai akan cuma satu mainan itu. Sementara mainan yang lain yang ada di kotak mainan itu jarang sekali dipakai untuk bermain. Terus aku berpikir, kenapa mainan sebanyak itu yang dipakai cuma 1 atau 2 mainan dan selalu itu terus? Setelah aku cari-cari sumber di internet, ternyata memang kalau terlalu banyak mainan, anak-anak akan seperti itu. Bahkan seringkali, mungkin anak kamu juga, anak-anak itu lebih suka bermain dengan sesuatu yang sebenarnya bukan mainan. Contohnya, baskol, sendok, centong sayur. Mereka lebih suka dengan hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, setelah aku menemukan teknik untuk menata mainan yang seperti ini, ternyata teknik ini cocok untuk keluarga kami. Setiap aku mengeluarkan set mainan yang baru, mereka itu excited.
Jadi mereka akan memainkan mainan itu terus sampai mereka bosan. Lalu saat mereka bosan, aku ganti lagi. Walaupun sebenarnya yang aku keluarkan itu adalah mainan yang dulu pernah mereka mainkan, tapi karena itu baru di rak mainan, jadi mereka itu mainan itu lagi suka lagi kayak gitu. Kita jarang-jarang sih beli mainan, belum tentu 1 bulan sekali beli mainan baru. Bahkan seringkali mainan yang kita pakai adalah mainan yang dikasih oleh orang lain. Tapi dengan teknik ini, alhamdulillah semua mainan di rumah terpakai, anak-anak senang, dan rumah nggak terlalu berantakan seperti waktu mereka numpahin mainan ke seluruh lantai. Selain mainan, metode rolling ini juga kita lakukan untuk buku-buku yang dipajang di rak buku anak-anak. Kita cuma mengeluarkan mungkin 5, 6, atau 7 buku. Nanti kalau mereka sudah mulai bosan dan mulai ada 1 atau 2 buku yang nggak tersentuh, kita akan ambil buku itu lalu kita ganti dengan buku yang lain. Teknik ini benar-benar berhasil di rumah kami. Tapi tentu saja setiap keluarga atau setiap anak memiliki pilihan yang berbeda, dan nggak apa-apa kalau nggak sama juga nggak apa-apa. Mungkin kamu bisa share di kolom komentar kalau di rumah kamu mainannya kayak gimana dan gimana respon anak-anak dengan mainan yang kamu berikan ke mereka. Setelah memperhatikan anakku sendiri, Ali dan Ciki, lalu anak teman-teman, anak saudara, saat anak mempunyai mainan baru, mereka cenderung tidak mau bermain sesuai dengan aturan atau gimana sih caranya mainan itu seharusnya dimainkan. Contohnya nih ya, ada satu anak punya mainan baru, misalnya puzzle kenop. Puzzle kenop kan seharusnya dimainkan dengan memasukkan puzzle-puzzle ke dalam lubangnya. Dan tentu saja karena anak itu baru kenal dengan mainan yang baru dia beli, dia masih kesulitan untuk memasang-masangnya. Aku sih berharap orang tua atau kamu-kamu membiarkan anak berkenalan dengan mainan itu dulu. Jangan suka menyalahkan, kok gitu sih mainnya harusnya kayak gini. Jangan, biarkan mereka mengeksplorasi dan berkenalan dengan mainannya terlebih dahulu. Biarkan mereka main dengan cara mereka terlebih dahulu, karena itu adalah salah satu tahap mereka untuk tahu, oh ini caranya seperti apa. Nanti lama-kelamaan saat mereka melihat atau anak-anak melihat orang tua mereka atau orang di sekitar mereka bermain dengan permainan itu, lama-lama mereka akan menemukan sendiri cara yang benar untuk menggunakan mainan tersebut. Tidak ada aktivitas yang dilakukan anak dan aktivitas itu sia-sia. Setiap anak melakukan sesuatu, pasti itu ada manfaatnya. Contohnya saat anak mainan pasir, mereka secara nggak sadar bermain sensori yang melatih sensor di ujung-ujung jari mereka untuk mengenali bentuk, tekstur. Saat anak-anak misalnya mengupas jeruk, itu mereka melatih otot-otot di jari mereka. Saat anak-anak menonton TV, mereka belajar bentuk, warna, mempelajari bahasa, melihat ekspresi dari orang. Jadi pada dasarnya kita di rumah memperbolehkan anak-anak melakukan aktivitas apapun selama itu tidak melanggar aturan-aturan hukum, agama, selama itu tidak melanggar norma-norma. Kita berharap dengan begitu mereka bisa belajar mengoptimalkan diri mereka sendiri, sekaligus belajar aturan main lah, bahwa segala sesuatu itu ada aturannya, ini boleh, itu nggak boleh, karena pasti ada alasannya. Setelah ini aku akan kasih lihat aktivitas-aktivitas apa aja yang biasanya dilakukan baik Ciki maupun Ali ada di rumah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.
jerapah ini. Ditotongin jerapah kuda. Artistik kok bae. Waduh bagusnya. Iwak apa iku? Iwak cilik apa iwak gede? Apa? Delok. Bentar nggih. Tangan